Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan short video kunjungan kami ke pesantren Sholalatul Huda. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas pesantren Sholalatul Huda, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam pembentukan karakter santri serta kontribusinya terhadap masyarakat. Pesantren ini bukan hanya sekadar tempat belajar agama loh, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pengembangan diri dan keterlibatan sosial. Mari kita eksplor lebih dalam tentang visi, misi, dan kegiatan di pesantren Sholalatul Huda. Pesantren Sholalatul Huda terletak di Jalan Paseh, Gang Bojongsari nomor 18, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Didirikan dengan tujuan untuk menjadikan pendidikan agama Islam sebagai fokus utama. Pesantren ini juga berkomitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurikulumnya. Dalam era globalisasi ini, penting bagi lembaga pendidikan untuk tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga mempersiapkan santri untuk menghadapi tantangan dunia modern. Oleh karena itu, pesantren ini memiliki visi yang jelas, yaitu mencetak individu yang religius dan unggul di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Misi pesantren Sholalatul Huda sangat baik dan mencakup berbagai aspek. Pertama, mereka ingin mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, membantu santri untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam konteks sosial yang lebih luas. Kedua, pesantren ini berkomitmen untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan profesionalisme. Dengan pendekatan yang menggabungkan pendidikan agama dan pengembangan karakter, pesantren ini berusaha menyiapkan santri untuk menjadi individu yang mandiri dan berjiwa wirausaha. Dalam proses pendidikan, pesantren ini tidak hanya memfokuskan diri pada pendidikan formal, mereka juga menyadari pentingnya pembentukan karakter yang kuat. Melalui berbagai program dan kegiatan, santri diajarkan untuk memiliki etika, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Cara yang diterapkan melalui kombinasi antara teori dan praktik, sehingga santri dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Di pesantren Sholalatul Huda, pendidikan dilakukan secara menyeluruh. Santri diajarkan untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, santri terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial serta komunikasi dan kerjasama. Melalui pendidikan agama yang kuat dan keteladanan dari para pengasuh, karakter santri dibentuk dengan baik. Para pengasuh berperan sebagai figur teladan, memberikan bimbingan dan nasihat kepada santri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan kepemimpinan juga menjadi fokus utama, di mana santri dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya sukses dalam karir mereka, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satu aspek menarik dari pesantren Sholalatul Huda adalah keterlibatannya dalam pendidikan politik. Meskipun tidak ada kelas formal khusus untuk politik, pesantren ini menyelenggarakan kajian dan diskusi politik yang melibatkan pimpinan. Santri diajarkan tentang fikih siyasa, yang merupakan kajian hukum Islam terkait dengan politik. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga menyadari pentingnya peran mereka sebagai warga negara yang aktif. Pesantren ini berupaya menanamkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Santri didorong untuk ikut serta dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya ketika mereka mencapai usia yang cukup. Ini menciptakan generasi yang tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki kesadaran politik yang kuat. Dengan demikian, santri diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Salah satu sosok utama dalam keterlibatan politik di pesantren ini adalah Kiai Haji Aminuddin Bustami, yang juga merupakan pimpinan pesantren Sholalatul Huda. Beliau maju sebagai calon wakil wali kota Tasikmalaya pada tahun 2024, didukung oleh banyak ulama dan masyarakat. Ini adalah contoh nyata bagaimana pesantren dapat berperan sebagai perwakilan perubahan dalam politik lokal. Dukungan ini hanya diberikan kepada beliau, mencerminkan harapan masyarakat untuk memiliki pimpinan yang tidak hanya memahami nilai-nilai keislaman, tetapi juga mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Keterlibatan Kiai Haji Amin Bustami dalam politik menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan, tetapi juga sebagai pusat gerakan sosial dan politik. Ini adalah langkah yang berani
mengingatkan tantangan yang sering dihadapi oleh tokoh-tokoh agama dalam dunia politik. Namun, dengan dukungan yang kuat dari masyarakat dan ulama, pesantren ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk berkontribusi dalam perubahan sosial. Keterlibatan pesantren dalam politik juga menghadapi berbagai tantangan. Prasangka atau pandangan negatif yang sering melekat pada dunia politik membuat pesantren harus berhati-hati dalam menjaga netralitasnya. Di satu sisi, pesantren perlu berpartisipasi dalam politik untuk memastikan bahwa suara mereka didengar, tetapi di sisi lain, mereka juga harus menjaga integritas dan independensi. Meskipun demikian, keterlibatan ini dapat membawa dampak positif. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran politik di kalangan santri. Dengan terlibat dalam diskusi dan aktivitas politik, para santri menjadi lebih paham tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, mereka juga mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat. Santri di pesantren Sholalatul Huda didorong untuk memiliki sikap aktif terhadap politik. Meskipun tidak ada kurikulum formal, diskusi dan kajian sosial politik Islam menjadi bagian penting dari pendidikan mereka. Hal ini membantu santri untuk menyikapi dinamika politik dengan bijak dan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Santri diajarkan untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi aktor dalam perubahan. Mereka dilatih untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat memilah dan mengartikan informasi yang mereka terima dan membuat keputusan yang bijak. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga, terutama dalam dunia yang semakin rumit saat ini. Dapat disimpulkan, pesantren Sholalatul Huda berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. Dengan pengelolaan yang bijaksana, pesantren ini dapat tetap menjaga integritas dan tujuan utamanya di tengah dinamika politik yang terus berubah. Harapan kami adalah pesantren ini akan terus menjadi tempat yang mendidik generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral dan etika yang tinggi. Pesantren Sholalatul Huda adalah contoh nyata bagaimana pendidikan agama dapat berjalan seiring dengan kesadaran sosial dan politik. Dengan semangat yang tinggi, pesantren ini terus berusaha untuk mempersiapkan santri agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang dapat membangun dalam masjid dan melibatkan masyarakat sekitar, sehingga betul-betul keberadaannya dimiliki oleh masyarakat yang jadi global. Artinya tidak ada garis demarkasi di pusat dalam masyarakat. Jadi lihat sekarang nggak ada benteng. Ini masyarakat boleh atau tidak, area itu ada pesantren yang memang berdirinya alam dan natural. Beda dengan yang kekinian itu kan tiba-tiba ada orang kaya atau ada pengusaha bikin lembaga, dia cover semuanya dan lain-lain. Beda. Itu yang pertama. Yang kedua, keberlangsungannya berjalan sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Dan kita tahu berdirinya pesantren karena kesadaran warga masyarakat, termasuk kiai, ustadz, ajangan apapun dari masyarakat. Jadi kalau dulu kan sangat sederhana. Siapa di antara warga masyarakat satu kampung, satu desa yang pernah belajar khusus di pesantren, paham, kemudian juga kelihatan mampu lah oleh pandangan mayoritas yang ada, penguasaan keilmuan keagamaan. Minimal kan barometer sederhananya ketika disuruh adzan bisa jadi muadzin, disuruh mimpin tahlil kan bisa mimpin tahlil, disuruh baca debat, berjanji, kemudian juga ketika ada orang meninggal dia bisa urus jenazah. Itu kan yang sederhana itu. Nah, sehingga pesantren di
Tasik ini khususnya kekuatan basis masyarakatnya sangat jelas dan sangat kuat. Hanya pondasi pesantren berdiri dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sampai sekarang. Itu termasuk di pesantren ini dikaji tidak hanya urusan agama, bahwa agama ini syumulium itu dari dulu sampai kiamat pun akan berubah. Mengapa dipelajari seluruh disiplin ilmu, termasuk dalam kontribusi kontestasi siasi gitu ya. Bagi dunia pesantren bukan hal baru bahwa siasa ini bagian dari perintah agama. Dan Tasik ini mengapa jadi Mustafa? Nah, Sudirman ini beliau pakai bentuk itu seorang santri itu cadar itu yang tidak pernah diketahui banyak orang. Ternyata para pejuang ini kaum santri, kaum sarungan. Sampai dari itu sampai sekarang. Bahwa pesantren ini hadir adalah sebagai respon dari tanggung jawab bagaimana membentuk negara yang balah toyib harubun gofur, ikut mencerdaskan anak bangsa kita ini. Dan faktanya silakan di tracking sejarah, jejak digital, rekam digital bahwa pesantren ini berdiri jauh sebelum lembaga performa. Sebelum undang-undang nomor berapa tahun 2020 tentang pendidikan nasional. Kita sudah. Ini faktanya pesantren yang itu almarhum Kang Mustafa yang di Bantar itu Rudatul Muta'alimin ya, itu 1918 berdirinya, belum ada negara. Sini 1929, baru ulum 1925 itu. Jadi termasuk ke kawan-kawan sahabat mahasiswa ini sampaikan ke umat bahwa kita bicara boarding school itu kekinian. Di pesantren ini 24 jam saat ini diterapkan dengan aneka teori praktek. Mulai makan, cara makan. Karena hari ini kita harus ada catatan. Kurikulum kita ini bagi yang guru baru ganti kurikulum, sehingga tidak jelas, semakin tidak jelas wajib pendidikan Indonesia ini. Itu harus diakui, kita harus sampaikan itu. Karena saya pun waktu itu S1 S2 pendidikan Islam apalagi. Kita harus diakui itu. Bahwa kurikulum pesantren dari dulu tidak pernah berubah. Cuma ada update dengan hal yang wakil. Dikombine dengan itu. Ilmu-ilmu dasarnya tidak. Gitu. Ya, karena memang kajian-kajian siasi ini itu berlaku di kurikulum istilahnya kelas ya, klasikal itu yang memang kelas 5, kelas 6 sudah lewat kelas 4. Jadi beberapa ilmu-ilmu dasar pada saat ini sudah menguasai, karena memang sistematika di kitab-kitab At-Turos ini, kitab kuning ini kan berarti ada empat bagian besar. Pertama tentang ubudiyah, kitab dan berbagai referensi primer, sekunder dan lain-lain yang berkaitan dengan ibadah mahmud dan ghairu mahmud, toharoh, dopan, mau najasa dan lain-lain, praktek ibadah. Yang bagian terbesar kedua itu di kitab itu ada namanya rukun muamalah. Jadi seperempat membahas, mengkaji, mendalami khusus tentang muamalah dalam agama Islam. Dari mulai al-ba'i wal beli, gaderokan ada, muzaroah ada, syaraf ada, musaku ada, mudorob ada, rokan ada, wadi'ah dan lain-lain, ijaroh. Itu termasuk riba seperti apa, anwa'ur riba, khiyar dan lain-lain. Itu bagian kedua. Nah, bagian ketiga ini rukul munakah.
tentang rumah tangga, pernikahan dalam Islam. Bagaimana dimulai memilih jodoh kan, setelah akad, prosesi akad yang sah seperti apa, kemudian juga rumah tangga, ibu sebagai tarbiyatul aulad juga seperti apa, itu sangat jelas dan rinci. Nah, yang keempat terakhir adalah bagian tentang jinayah dan siasat. Ini sudah menjadi kurikulum pesantren sejak berdirinya. Ketika bicara siasat, ya kita sudah dari dulu. Memang pesantren dididikan bagian dari produk siasat. Gitu. Jadi bagi pesantren, bagi santri tidak tabu, tidak alergi, apalagi baperan dengan siasat. Karena memang kita pun ada rukun jinayah dan siasat. Pertanyaannya, sejak kapan fikih siasat ini dikaji, dipelajari oleh para santriwan santriwati? Gitu. Dan siasat seperti apa? Bukan siasat kayak teorinya Machiavelli, bukan. Tidak ada kawan dan lawan abadi, bukan itu dalam Islam. Bahwa agama itu adinu siasil ladina liman la siasatalah. Bukan Rasulullah itu di Madinah mengapa bisa menciptakan badan thayyibah? Karena kepemimpinan beliau tidak hanya pemimpin agama, tapi pemimpin negara. Itu mah supaya dunia akan ada. Orang kafir pun mengatakan itu. Jadi itu yang menakut. Termasuk ruang-ruang dialog kan. Apalagi yang sudah kelas 4 kelas 5 ini kan terbuka wawasan, bisa dialog, bisa kita bedah. Masuk politik kekinian juga seperti apa, kita kadang di hal-hal tertentu atau ketika acara-acara khusus itu termasuk memberikan aneka bekal kepada santriwan-santriwati ketika mukim di kampung halamannya itu sudah siap, termasuk dengan teori politik yang ada sekalipun ya kita kaji. Jadi bagi dunia santri justru memang itu sudah menjadi perintah agama. Jadi ketika sejarah tahun berapa dulu yang namanya resolusi jihad, Hasyim Asy'ari itu diawali dari pembuatan agama. Bahwa agama ini mewajibkan, memerintahkan kepada umatnya, penganutnya untuk membela negara. Dan sejarahnya bangsa ini Bung Karno dulu memohon fatwa kepada 5 kiai besar itu, Hasyim Asy'ari, Bapak Subo, Kiai Musa dan lain-lain. Karena situasi di negara baru beberapa bulan merdeka, ada agresi militer kedua Belanda dari Surabaya. Jadi ini ya alhamdulillah sekarang kawan-kawan mahasiswa bisa ketemu sama kita. Jadi tolong ini sampaikan ke semua ke dunia. Enggak ada dalam Islam ini Islam tabu politik. Justru ya kita sebagai umat Islam berkewajiban bagaimana mempraktekkan, mengejawantahkan teori-teori politik dalam Islam yang hari ini politik yang berlaku dalam aktif sangat banyak, bukan kecacatan ini, banyak problema. Makanya para santriwan-santriwati ketika beliau mukim di kampung halaman sudah ilmu-ilmu itu sudah ada. Jadi mereka tidak akan kurang gaul. Bahasa orang mah santai, sakuweup, tapi paham betul. Politik dalam Islam itu begini, praktiknya juga seperti apa. Gitu. Satu kemarin yaitu kita harus ikut berkontribusi dalam dunia politik kemarin gitu. Jadi waktu kemarin juga waktu politik santri di sini yang usianya sudah mencukupi diberikan kesempatan untuk pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Salah satunya gitu. Iya. Ada cuma nggak terlalu banyak komunikasi di sini. Kan di sini tadinya pesantren ini hanya
nggak terlalu luas sama dunia luar gitu, intinya. Cuma sekarang karena pemimpin kita bergelut dengan dunia politik, maka di sini santri juga diajari sedikit-sedikit tentang ilmu demokrasi dan politik. Jadi diimplementasinya tuh dengan cara kayak belajar bersama gitu. Ya, belajar bersama atau mengkaji, ada kajian-kajian juga oleh pimpinan langsung. Oh, ada pemaparan materi Ya, gitu ya. pemaparan. Berarti diskusi bareng-bareng gitu ya. Itu mengajar kita untuk selalu tahu tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Di antaranya salah satu kemarin yaitu kita harus ikut berkontribusi dalam dunia politik kemarin gitu. Jadi waktu kemarin juga waktu politik santri di sini yang usianya sudah mencukupi diberikan kesempatan untuk pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Berarti kan Salah yang satunya gitu. Iya. Jadi tidak ada pada santri, ada santri abadi. Ya termasuk terkenal di santri abadi. Selama ini di santri artinya long life education itu ya nama dilalah. Kita tidak merasa cukup yang ada, bahkan sebenarnya kurang dalam ilmu. Termasuk saya ini dari lahir di pesantren. Kemudian juga sampai sekarang di pesantren. Saya tahu politik ya di pesantren. Kita diajar demo gorowokannya di pesantren. Termasuk juga berangkat ke mana-mana ya dari Kopung. Kebetulan kalau saya S1 dulu kan dari Darussalam, S2 di Bandung. Ketika S2 itu kita kuliah itu dari Kopung. Tapi ketika ada aksi-aksi mahasiswa termasuk ke Jakarta kemana kita ikut. Karena kita diajarkan oleh guru-guru kita ya kalau negara lagi posisi bahaya kita wajib bela. Nah, di pesannya itu siapapun yang salah katakan salah, nggak ada kompromi. Sekalipun presiden salah ya katakan salah. Nah di kita ini kan juga kita ketemu dengan profesor doktor apa namanya yang Unpad itu yang ada sejarah. Sedangkan rumahnya di Buah Batu waktu di Undang Kursil juga waktu bedah buku tentang Mamang Kudang. Profesor Dr. Mansur Suryantara. Dan saya yang undang itu langsung cerita ya tentang apa namanya politik di Indonesia ini. Ini sudah keluar dari itu langsung cerita. Waktu bedah buku tentang Mamang Kudang. Profesor Dr. Mansur Suryantara. Dan saya yang undang itu langsung cerita ya tentang apa namanya politik di Indonesia ini sudah keluar dari hitung awal. Jadi beliau sampai bilang kan bukunya ada api sejarah 1-2 yang warna merah itu. Dia bilang ini sudah terlalu keluar dari koridor tujuan berbangsa ini. Jadi sekarang misalnya kan ada kawan-kawan bisa lihat ini sudah berapa puluh bahkan mungkin ratusan perusahaan yang menghentikan PHK di mana-mana dan lain-lain. Ini korban sistem demokrasi. Kalau saya berani bicara karena kita mengalami ini. Kita mengalami dari mulai zaman kacau ini. Kalau dibiarkan bahaya. Makanya mereka paling tahu ketika bagaimana negara-negara barat penetrasi ke Timur Tengah supaya demokrasi diganti sistemnya dengan demokrasi. Ya mereka bisa masuk enak. Mereka bisa kuasai apa slogan Vini Vidi Vici itu ya terjadi. Karena nasionalis itu apalagi ketika ada negara yang tidak mau kooperatif di bumi hanguskan. Sekalipun ada cadangan minyak ya udah bom aja. Kalau tidak mau kooperatif ke saya ngasih untung ke kami ada perang. Itu kan terjadi. Itu demokrasi yang kita inginkan kan nggak cukup. Tapi kalau saya lebih nakal ya udah ganti sistem. Dan jelas kok nggak bisa dipaksakan. Ibarat penelitian ya. Judulnya Rio judulnya Haneting ya. Susah cari referensi. Udah ganti judul, ganti penelitian gitu. Itu. Jadi memang di pesan itu termasuk khususnya saya. Memang kita harus enjoy menghadapi momen-momen politik ini. Hidup ini kan politik ini kalau bagi saya sebagai jembatan antara wasilah ya, bukan tujuan. Di
itu aja. Artinya ya harus enjoy. Oh jelas, di pondok itu kan kita dari mulai makan bersama, termasuk ketika merasakan sense of crisis itu, ketika bekal kita sudah mulai menipis, kawan kita juga sama, ada yang orang tua yang datang bawa rahi kan, ya dan kan jiwa-jiwa solidaritas itu dibangun sejak awal, termasuk ketika ada makan bersama, tidak bersama. Jadinya bakal sebenarnya ciki jemula kan gitu. Itu terjadi. Apalagi kan kita ketika di S2 itu kita di Malabar 73 di Bandung ya, di Majalengka, Malabar 74, Majalengka 33 sama kawan-kawan. Saya kebetulan kawan kita dari Unpad sama S2 yang dari UIN, dari mana-mana, dari ITENAS, dari Unpas, patungan biasa kos-kosan kontak, ngalami itu. Karena jauh berbeda kayak di Kobong gitu. Kan kalau di Kobong dipantau, dia mulai bangun sampai tidur. Kalau subuh tidak bangun, jam 3 belum bangun, udah pasti kita dimarahin. Kalau di kos-kosan kan bebas, tahu. Jadi memang sejak awal jiwa solidaritas, jiwa kemandirian kan segala macam sendiri. Mulai cuci baju dan segala macam lah, makan dan lain-lain, termasuk dilatih bertahan hidup itu ya sejak pesantren. Makanya kalau yang hatam pesantrennya relatif hidupnya stabil lah, walaupun suasana situasi juga lagi seperti yang tidak diharapkan, tapi enjoy. Dia tidak akan pernah merasa putus asa dengan keadaan itu. Nah, pertama jelas ketika menguasai siasah Islam itu bisa menjadi benteng dan barometer ya. Bagaimana dalam pergaulan harian berhubungan, berkomunikasi, ada kontak sosial dengan masyarakat juga itu menjadi ilmu dasar. Nah, praktek-praktek yang hari ini kita bisa lihat justru malah semakin menjauhkan dari tujuan bernegara. Nah ini kita harus berkontribusi besar dan sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya bagaimana sistem demokrasi ini kita kaji dan kita sering sampaikan di pesantren ini. Demos dan protes itu kapan, siapa, discovernya, siapa pendirinya, kemudian di mana, karena pendirinya pasti barat. Nah, di kita ini kita coba combine derivasi dalam politik demokrasi Indonesia. Mengapa? Dulu zaman Orde Lama itu ada istilah sistem demokrasi terpimpin. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi Pancasila Orde Baru. Nah, kita melihat karena demokrasi ini secara teori ya berdiri di lahir embrionya di sana, bukan di sini kan. Yang slogan utamanya suara rakyat, suara Tuhan, one man one vote itu kan. Jadi nggak ada bedanya kita ini. S1, S2, S3, profesor sama aja satu sama tukang beca. Itu demokrasi itu merusak gitu. Kita bisa sampaikan itu merusak kemanusiaan ini. Silakan itu coba dicek. Karena sebagai prinsip di mana negara di dunia yang menjadi misalnya gini, kita ini bicara teori sih. Inilah contoh negaranya. Ini panutan kita. Nah, kita bicara demokrasi dunia. Yang orang katakan Amerika kampion demokrasi, mana? Ya pelanggar HAM berat ya. Pelanggar HAM dunia itu sekarang Amerika sama Israel. Itu sudah jelas ya, nggak bisa dibohong. Teori apapun pelanggaran apapun pasti mengatakan itu. Jadi itu suara itu kan berkali-kali disampaikan.
Apalagi kita sampai berani mengatakan demokrasi ini bisa jadi tanda kutip pintu penjajahan gaya baru, Pak. Apa Timur Tengah dihabisi, diadu dombakan demi lembaga dengan sistem ini. Nah, yang paling penting demokrasi ini kan ingin menata dengan aman, nyaman. Ya. Ada tahu bahwa hasil survei dunia itu, Profesor Dr. Yusuf Malan itu di Unpad, dia mengkaji meneliti dari 179 negara besar di dunia yang disurvei di sisi kriminalitas ini, ternyata yang paling sedikit orang ada pembunuhan meninggal 1 tahun itu karena kejahatan itu di Saudi Arabia, Pak. 1 tahun itu hanya 16 orang, coba. Di kita sehari bisa berapa ratus orang dibunuhlah, pembunuhan disengaja dengan narkoba, LGBT dan lain-lain. Nah, ini kan harus dibuka ini, biar wawasan demokrasi dunia juga. Anda gak bangga dengan demokrasi. Saya minta contoh negara mana yang jadi kiblat demokrasi. Nggak ada, Pak. Itu kata dia skripsi sama tesis. Mana contoh? Nggak ada. Amerika, Israel, dia pembantai genosida. Banyak teroris itu ya Amerika. So, fakta ya. Jadi kan mesti disuarakan oleh kawan-kawan mahasiswa. Saya dulu 98 ini ngalami itu berjalan lari di gedung Nusantara 1, 2, 3, 4, 5 di Metro Mini ini loncat 7 meter itu ngalaman kita, termasuk dulu itu nggak ada yang namanya mangke gitu kan, nggak ada kompromi, nggak ada apa. Jika bekal kita sudah mulai kan terjadi. Nah, kawan kita juga bagaimana sistem demokrasi dengan sistem demokrasi apa sistem politik Islam tentu dari sisi apapun mabdanya solidaritas itu beda gitu dibangun pasti beda. Nah, dan negara kita ini mengapa ada di sila-sila Pancasila ini ada persatuan, kemudian ada permusyawaratan, perwakilan. Ini kan saripati dari keyakinan para pejuang yang notabene agama Islam. Ada wasyawiru sama kawan-kawan saya. Sekarang kan kemarin Prabowo presiden aja. Ketika dia sudah sadar dengan one man one vote ini pemilihan langsung, patungan biasa ini high cost. Di kota aja kemarin waktu kita di Warkot kan kalau di 5,5 miliar sampai tidur katanya 140 miliar. Subuh tidak bangun jam 34. Kemudian aja berapa ratus harus 25 kepala daerah itu bisa ratusan triliun. High cost. Apa jiwa kan ingat kembali ke undang-undang dasar 45 sebelum zaman Nemen. Sekarang muncul mulai cukuplah dengan wakil rakyat, rekrutmen wakil rakyat yang selektif. Undang-undangnya harus revisi. Makanya harus kalau jadi kayak MTQ relatif. Kalau dia dapil gini jatah kursi 5, coba dimusabakan, dikompetisikan sejak awal ke 5 terbaik ini. Dan itu natural. Nggak ada jual beli apa dan lain sebagainya, apalagi kan. Sekarang ini kan terjadi cukup siapa yang paling banyak stok dolar uang, kalau minta uang beli paling gede selesai. Itu memang faktanya. Dan itu, nah itu demokrasi. Demo yang crazy bahkan orang dengan selorohnya. Sekarang Allah perlihatkan itu kan. Jadi kita sering mengingatkan ke anak-anak santri. Ini beda apa? Dari sisi etimologi, ontologi, epistemologi, beda antara sistem demokrasi dengan sistem politik dalam Islam. Makanya di dalam demokrasi itu ketika 45 anggota DPRD di sidang dari mulai Bamus, Pansus sampai paripurna mensepakati membuat bangunan A misalnya, kemudian setengah lebih 1+1 sepakat, paripurna ya sepakat. Demokrasi Islam nggak begitu. Ketika itu bertentangan dengan sang pemberi Indonesia atas perkataan Allah, buang itu. Nggak usah dimusyawarahkan, jelas melanggar. Itu kan beda. Ini kemarin umat Islam terbrainstorming dengan sistem ini. Saya pernah ke profesor siapa ya, maksud Profesor Kartawan, mereka gimana di dunia ini negara yang
contoh demokrasi paling banget. Justru negara-negara yang pakai acuan Islam yang luar biasa sejahtera itu, seperti Darussalam, Maladewa kan 100% Islam termasuk aturan. Kita ke Maladewa ini kan nggak usah pakai visa, usah sok di mana lagi. Nah, kita melihat mereka takut dengan sistem Islam, politik karena pernah memimpin dunia. Kalau ini dibiarkan, habislah demokrasi. Makanya jangan alergi ketika ada orang berani. Catat itu, ingat demokrasi itu penjajahan barat gaya baru. Ya kan kita rela nggak, kita sama profesor dokter, orang kuliah S1 sebaran, S2 jabat capek, dan aktif di organisasi ekstra atau intra. Jadi pemilihan sami jeung Mang Pade tuang beja di tamat SR satu suara kita. Nggak adil itu, nggak proporsi. Ini juga mesti dispolo apa ini. Dan kalau saya meyakini satu waktu mereka akan sadar dengan sistemnya. Capek di high cost.